Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk video kali ini kita akan langsung membahas saham-saham ya. Untuk saham yang pertama, kita akan coba melihat sektor properti ya. Nah, ini kita akan melihat Summarecon Agung atau SMRA ya. Nah, SMRA lihat dalam partai terakhir ini mulai bergerak positif ya. Ini pada hari ini berhasil menguat ya dan ditutup di atas moving average 20-nya ya. Nah, seperti kita ketahui SMRA masuk dalam LQ45 ya. Di hari kenaikan yang ini, naik tinggi ini ya. Namun kemudian dia mengalami penurunan ya dan menembus supportnya ya dan sampai mencapai titik low di 515 ya. Dan kemudian rebound ya. Nah, hari ini ya Summarecon berhasil menguat dan tutup di atas 575 ya. Dan hari ini juga sudah menguji resisten di 595 ya. Jadi apabila besok ya SMRA lanjut naik ya dan ditutup di atas 595, SMRA potensi untuk lanjut menguat ya menuju ke area resisten berikutnya yang ada di 635 ya. Nah, untuk hari ini volume belum terlalu naik ya, belum setinggi yang sebelumnya ya. Dan bila kita lihat volume masih cenderung turun ya, volume masih turun ya. Kita akan tunggu peningkatan volume ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya sendiri, nah MACD sendiri kita lihat mulai ada ya akumulasi ya. Nah ini terus berlanjut ya. Nah apabila besok bisa menembus 595 akan SMRA potensi untuk golden cross ya. Berikutnya kita akan melihat saham Wijaya Karya atau Wika ya. Nah Wika pada hari ini pergerakannya cukup bagus ya. Hari ini menguat cukup tajam ya 8% ya. Dan berhasil menembus resisten di 1265 ya. Dengan volume hari ini yang besar sekali ya. Jadi setelah tren penurunan volume cenderung turun. Nah pada hari ini mulai naik kembali. Nah, dan ini merupakan hal yang bagus ya untuk Wika ya. Nah besok ini akan krusial karena besok ini akan menguji area yang selama ini menjadi area supply ya, di mana seringkali harga mendekati 1300 dan di sini banyak sekali tekanan jual ya. Jadi besok Wika akan menguji area resisten tersebut ya di 1265 sampai 1300 ya. Dan apabila berhasil tembus ya, target berikutnya yaitu akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1355 ya. Nah, terlihat untuk jangka pendek ya, ini sudah mulai uptrend ya Wika ya. Di mana minggu lalu Wika pun sudah berhasil ya
Wika sudah berhasil membreak out ya untuk downtrend channelnya ya. Ya, di sini Wika breakout ya. Dan tampak melanjutkan kenaikannya terus ya. Dan untuk MACD sendiri terlihat cukup bagus ya. Ini akumulasi beli terus terjadi ya. Dan kita tunggu kelanjutan dari kenaikan dari Wika yang menembus 1300 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, ini ERA dapat kita lihat ya, tren yang terjadi terlihat masih sangat uptrend ya. Trennya masih cukup bagus dan masih sangat uptrend ya. Masih higher high, higher low, dan ini masih higher high lagi ya. Dan 4 hari terakhir ini terlihat berkonsolidasi ya. Dengan membentuk support yang ada terdekat ya di 6.655 ya. Jadi selama harga ERA masih bertahan di atas 1.655 ya, ERA masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk menguji resisten yang ada di 1.750 ya. Nah, dapat kita lihat juga ketika konsolidasi ini volume cenderung turun, jadi hal ini bagus ya. Jadi tekanan jual relatif kecil ya. Nah, kita akan tunggu harga ERA untuk mantul kembali ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham ya, Tekim ya, atau pabrik kertas Ciwi Kimia ya. Nah, Tekim ini dapat kita lihat trennya untuk saat ini terlihat masih sideways ya seminggu terakhir ini ya. Kenaikannya sendiri tertahan ya, tertahan di kisaran resisten 7.150 ya. Dan untuk supportnya sendiri untuk Tekim ada di 6.700. Nah, ya selama Tekim masih bisa bertahan ya di atas support yang ada di 6.700 ini ya. Jadi Tekim masih berpotensi ya untuk menguji ulang resisten yang ada di 7.150 ya. Dan bila untuk volumenya dilihat dari kenaikan yang pertama ini ya, volumenya masih cenderung turun walaupun sudah ada peningkatan, namun masih belum sebesar volume yang sebelumnya. Jadi Tekim masih belum bisa berhasil menembus ya resisten 7150 ini ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya ya, nah, jadi masih belum terjadi distribusi jual, jadi masih cukup oke ya. Selama Tekim masih bisa bertahan ya di atas 67, terlihat Tekim masih dalam area konsolidasi yang cukup aman ya. Nah, kita akan tunggu semoga saja tidak tertekan lebih besar lagi ya, karena di sini pun ada support uptrend channel yang juga ikut menjaga dari Tekim ya. Nah, di sini semoga bisa rebound ya dan lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 8.000 ya. Nah, ini bila kita lihat masih bisa dikatakan uptrend ya untuk jangka pendek ini ya. Nah, selama dia tidak keluar dari channel uptrend ya. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke saham berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan suatu program ya, membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti di mana rekan-rekan akan tergabung dalam satu grup dan channel Telegram ya, yang dimana salah satunya akan mendapatkan
suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan analisa teknikalnya ya, dan juga dilengkapi dengan trading plan-nya ya, yang ada entry plan-nya dan juga exit plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa menanyakan chart analisa teknikal saham yang diinginkan ya, dan juga bisa berkonsultasi dan tanya-tanya ya, apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut contoh-contoh ya, yang bisa ditanyakan di grup ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0898 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ke saham berikutnya ya. Kita akan berpindah membahas saham sektor mining ya, tambang ya. Ini pertama kita akan lihat sektor subsektornya yaitu emas ya. Ini harga emas terlihat rebound ya. Nah, pada sekarang sudah berhasil menembus 2.000 dolar kembali ya. Jadi untuk MDK masih potensi ya untuk lanjut rebound ya. Untuk menguji lagi ya resisten 1965 ya, dan untuk juga menguji lagi level psikologis 2000 ya. Nah, setelah kemarin ya hari Kamis ya, ini MDK berhasil rebound ya dari supportnya ya yang ada di 1760 ya. Nah, MDK sendiri masih terbilang uptrend ya. Nah, kita akan tunggu ya apabila reboundnya MDK ini tidak bisa menembus ke atas 2120 ya, MDK ada potensi untuk bisa saja mulai untuk bergerak sideways terlebih dahulu ya. Jadi bergerak sideways dulu sambil menunggu pergerakan emas berikutnya ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, terlihat masih mulai cenderung turun ya. Dan untuk MACD-nya sendiri, kita lihat tekanan jualnya mulai membesar ya di sini ya. Ketika dia turun di sini, tekanan jualnya lumayan membesar ya. Nah, kita akan tunggu apakah bisa ini penurunannya berlanjut ke depan atau tidak. Nah, ini kita akan perhatikan lagi untuk ke depannya ya, minggu depan ya. Nah, untuk sementara ini potensi dari MDK yaitu untuk lanjut menguat ya. Nah, nanti harus yang perlu diperhatikan apabila MDK ini tidak bisa membuat higher high ya di atas 2120, itu merupakan suatu tanda-tanda yang kurang bagus ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham aneka tambang ya, atau Antam ya. Nah, Antam terlihat catnya mengikuti ya, hampir sama ya dengan MDKA ya. Dimana 2 hari ini Antam juga rebound ya, walaupun terlihat candle reboundnya kurang strong ya, dan juga volumenya juga masih cenderung turun ya. Dan dapat kita lihat masih disertai tekanan jual ya, jadi masih belum terjadi akumulasi beli. Jadi ada potensi Antam rebound ya untuk menguji lagi ya area resistennya ya di 845 sampai 8565 ya. Namun tanpa volume yang besar ya atau lebih besar dari kenaikan sebelumnya, agak diragukan ya untuk Antam bisa menembus ya bila volumenya tidak besar ya. Nah, untuk seperti sekarang ini agak meragukan ya untuk bisa menembus area resisten di atas ini ya.
Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Indika Energi atau INDI ya, dari sektor batubara ya. Nah, ini kita lihat kenaikan dari INDI mulai agak terbatas ya. Jadi pembentuk suatu pola yaitu rising wedge ya, di mana pergerakannya masih naik namun sudah mulai menyempit ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Hari ini ya, ini menguji area support ya di 1040 ya. Nah, yang krusial yaitu ada di supportnya yang ada di 990. Nah, selama INDI masih bisa bertahan ya di atas 990, ya ini tren dari kenaikan dari INDI masih terjaga ya. Nah, namun mulai perhatikan apabila INDI gagal ya bertahan di atas 990, INDI akan potensi turun ya. Nah, ini break dari uptrendnya ya. Nah, ini break bisa saja dia break ya, dan kemudian akan lanjut turun menguji ke support berikutnya yang ada di 910. Jadi untuk rekan-rekan yang masih hold INDI, perhatikan untuk angka 990 ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat ya, breaknya kurang oke ya. Lihat volumenya, trennya masih cenderung turun terus ya. Nah, ini kurang oke ya kalau volume cenderung kenaikan tidak disertai dengan volume besar ya. Nah, sedang dari MACD-nya sendiri dapat kita lihat ya, akumulasinya kurang strong ya. Jadi ketika turun kita lihat akumulasinya tidak langsung berubah menjadi tekanan jual. Ini tekanannya mulai muncul lagi. Nah, kita tunggu semoga tekanannya tidak lebih besar dari penurunan sebelumnya ya. Nah, yaitu dengan memperhatikan supportnya yang ada di 990. Oke, itu pembahasannya cukup sekian. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Ya, indeks IHSG kita kembali naik dengan cukup bagus ya, seperti dugaan sebelumnya ya, di mana rally kenaikan yang di bulan Agustus ini sangat mirip ya dengan kenaikan rally IHSG di akhir Mei sampai awal Juni ya, di mana sektor bank besar pun juga ikut rally ya, mengangkat IHSG, dan kali ini juga sama ya. Jadi sektor finance ya, atau bank-bank besar ya seperti Bank BRI, Mandiri, dan BNI ya, dan BCA pun juga ikut naik ya. Walaupun kenaikannya kurang tidak setajam di awal Juni kemarin ya. Namun ini membuka peluang untuk IHSG ya. Dan hari ini pun juga IHSG ditutup di 5.295 dan juga sudah break ya dari resistennya ya yang ada di 5.278 ya. Yang pada hari Kamis kemarin dicapai, hari ini sudah berhasil di break, dan potensinya yaitu target berikutnya untuk IHSG yaitu menuju ke 5.498 ya, yaitu menutup gap ya yang ada di sini ya, di awal Maret, yang terbentuk di Maret ya. Nah, kalau kita lihat juga kenaikan IHSG pun cukup bagus ya, disertai juga dengan volume yang cukup oke ya, dan juga dapat kita lihat akumulasi belinya masih tetap berlangsung ya, terutama di saham-saham blue chip oleh investor asing ya, di mana investor asing juga masih mencatatkan net buy yang walaupun kecil ya, hanya sekitar 120 miliar ya. Namun secara overall untuk bulan Agustus ini pergerakan IHSG masih cukup positif ya. Nah, apabila besok ya masih bisa IHSG tetap bertahan ya di atas 5.278 ya, potensi IHSG untuk lanjut tetap naik ya menuju ke area 5.498 masih terbuka lebar ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya.
Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.